Oke, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ba'd. Terakhir kita sampai di pembahasan eh, ini ya, asal sabi kita arudi ma yufidu bil fahm. Dan sudah saya sebutkan juga beberapa garis besar masalah ini, yaitu urutannya gimana? Mana yang paling kuat dari yang kanan apa yang kiri? Dari taksis. Taksis, Ustaz. Yang paling kuat yang kiri ya. Semakin ke kiri semakin kuat. Berarti mana lebih utama, nakal apa istirahat? Akal, Ustaz. Nakal dan seterusnya. Kecuali nanti ada pengecualian nanti nakal dan majas itu seri. Kok aja nakal dan majas seri. Nanti ada yang seri pokoknya. Ini idmar dan majas, idmar dan majas. Ini pengecualian di situ. Oke, itu seri. Yang lainnya sesuai kaidah umum bahwa dia lebih kuat. Yang di kiri lebih kuat dari yang di kanan. Dan kita sudah bahas sampai mana kita? Mewas alil qarya. Hah? Komis, Ustaz. Sekarang Khamis. Baik. Ya. Kita masuk al-khamisu bismillahirrahmanirrahim. Al-majazu khairun minan naql. Majas lebih utama dari nakal. Kemarin udah saya singgung terakhir bertemu kita. Apa bedanya majas dengan nakal? Ingat nggak? Eh, nakal tidak mempertimbangkan Nah, alakoh. ya, nakal itu tidak ada urusan sama alam. Kalau ada pun majas maka harus ada alam. Bagus. Nah, dengan demikian kita bisa tebak dong. Kalau nakal nggak harus ada alakoh. Majas harus ada alakoh. Mana yang lebih afdol, lebih utama? Nah, maka kata beliau al-majazu khairun min nakal. Majas lebih utama daripada nakal. Jadi kalau satu lafal, misalnya sholat, kita yang kemarin singgung ya. Sholat makna awalnya apa? Doa, Ustaz. Doa. Makna sekarangnya af'al wa aqwal maksusah. Muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Apakah itu majaz? Maj- is- Istilah syariah, Ustaz, bukan majas. Bahwa memang sih kita nggak pungkiri ya. Bentar. Ini yang bermasalah internet saya apa internet siapa ini? Internet saya bermasalah nggak? Sekarang sih lancar, Ustaz. Oke, oke ya. Tolong kabari. Soalnya dari semalam jam 12 malam, pas banget. Itu mati internet wifi di sini. Kayak hampir semua gedung kayaknya. Saya sudah pastiin. Saya nunggu sampai pagi siapa yang mati juga. Mau beli ke toko, mau Bakola, beli pulsa. Saya nggak sedia pulsa buat pakai data. Nggak sedia mobile. Tadi pagi alhamdulillah ada teman dia jual. Baru dia. Oke, apalah jadi saya mau masuk soalnya pakai mobile. Ya mungkin di sini banyak fans STC tapi saya fans mobile. Saya ulang lagi bahwa sholat lebih utama kita sebut majaz, walaupun ada yang berpendapat itu hakikoh syariah, kita maklumi, tapi lebih utama kita katakan dia majaz. Kenapa begitu? Karena li'adam istilzamihi naskhal awwali. Karena dengan kita katakan majaz, maka hakikohnya tetap ada, nggak ternasakh.
Hakikatnya yaitu doa tetap ada nggak termasuk. Sehingga ketika ada firman Allah, wa sholli alaihim. Apa artinya? Di surat At-Taubah. Berdoalah untuk mereka. Nah, itu berdoa. Jadi tidak ternasakh. Tidak kita katakan hilang sama sekali. Kata sholat semua dalam syariat maksudnya adalah eh, afal wa aqwal maksus. Enggak gitu. Lebih utama majas. Oke, jelas ya. Jadi kenapa lebih utama? Li ada mistilzamihi naskhal awwali. Karena tidak harus membuat makna pertamanya ternasakh. Oke. Yang Berarti keenam, kalau nakal tuh makna al-idmaru syarat khairun min. pertamanya hilang, Seth. Iya, makna pertamanya kan sudah dipindah, udah dipindah. Udah artinya orang Arab atau orang Islam udah nggak pakai lagi makna yang pertama gitu. Termasuk. Oke. Ya, yang keenam al-idmaru khairun min apa nih? Ah, min apa nih minhu? Al-itmar khairun minal majas. Enggak, kurang tepat. Minan nakal. Atau kok masih kenakal ya? Urutannya gini. Nakal aula minal gitu. Majas minal istirok nih istirok gitu. Terus tiba-tiba baru nakal. Jadi gini, urutan pembahasannya ini 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 sorry. Oke, kemudian sekarang begini. Berarti berikutnya apa? Al-itmar kenakal. Nah, gitu ya. Oke. Dipahami. Ntar bisa taksis kenakal. Nah, oke. Idmar khairu minhu minan nakal. Kenapa? Li'annahu mithlul majazi. Karena nakal sorry, karena idmar sama seperti majas. Tadi sudah saya singgung bahwa ada yang seri, yaitu idmar dan majas. Nanti beliau katakan di sini. Al idmaru mithlul majaz. Itu pengecualian dari keumuman pola tadi. Karena idmar sama seperti majas dan majas lebih baik daripada nakal, berarti idmar lebih baik daripada nakal, gitu ya. Terpahami kan pola berpikirnya? Karena gini ya, 9 lebih besar daripada 6. A sama dengan 9, berarti A lebih besar daripada 6. Ya, naum majasi kakau li ta'ala wa harrama riba. Nah, apakah ada idmar? Apakah ada nakal? Harrama riba, mengharamkan riba. Yang diharamkan ribanya apa? Al-akhdh, akhdhur riba yang diharamkan. Wa harrama akhdhar riba. Hmm. Gimana? Karena riba itu artinya apa? Riba secara bahasa. Ziyadah. Ziyadah. Emang ziyadah haram. Emang dia perbuatan yang diberikan sifat hukum taklif itu benda apa perbuatan? Perbuatan. 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 Kan dia haram ziyadah. Oh, dia cuma makna berikutnya apa? Akad. Makna kedua dari riba adalah akadnya. Ini berakadnya. Melangsungkan akadnya. Akad riba. Nah, mana lebih afdol? Kita bilang riba maknanya sekarang adalah melangsungkan akad riba, bukan lagi ziadahnya, tapi akad ribanya. Atau kita takdirkan ada yang mahdzuf di sini, ada yang mudmar. Itu apa yang mudmar? Akhdhu. Mana lebih afdol?
Emang nggak bisa dua-duanya, Sat? Nah, kan ini pembahasan wakil bil faham. Kita nggak pungkiri bahwa ada ulama ini yang berpendapat akhdhu itu Hanafiyah, yang berpendapat itu berubah jadi maknanya akad itu Syafi'iyah gitu. Tapi secara teori usul fikih lebih kuat Hanafiyah diakui oleh Imam Al-Baidawi dan juga Al-Isnawi. Diakui Imam Ar-Razi juga akui. Secara ini di sini ada beberapa contoh yang itu justru mazhab Syafi'i dalam contoh tersebut itu justru yang nggak unggul. Harus fair juga. Dan ini jujur ya, saya belajar mazhab Syafi'i udah makin banyak guru ya, alhamdulillah. Sampai ada guru saya itu orang orang Orlando. Ya, kalau belajar kita bahasa Inggris gitu. Alhamdulillah lah, beragam. Nah itu makin lama saya makin belajar bahwa di antara eh, metode terbaik ya bermadhab ya itu adalah fair, mengakui mazhabnya itu adalah pendapatnya lemah, harus fair. Jangan merekayasa pendapat mazhab supaya biar menang, biar kuat. Enggak, udah akui aja mazhabnya begitu. Kemudian gimana? Masa Anda mau pakai juga padahal jelas-jelas lemah? Nah, itu urusan lain. Urusan lain bahwa dalam dalam beramal seorang apalagi dia udah ahli ilmu gitu ya, dia bisa saja taklid kepada mazhab lain. Tapi mazhabnya sendiri nggak boleh direkayasa. Dari situ kita lihat ulama Syafi'iyah ternyata begitu memang. Dicontohkan Imam Nawawi, beliau fair akui ketika diajar mazhab Syafi'i bahwa membasuh babi berapa kali? Najis babi 7 kali. 7 kali. Tapi Imam Nawawi sendiri pendapatnya apa? Enggak, cukup sekali. 1 kali cukup. Ya asal bersih sekali cukup. Tuh bayangin, Imam Nawawi loh, kita bisa astagfirullah Imam Nawawi. Ente ngajarin kita mazhab Syafi'i, itu sendiri ninggalin mazhab Syafi'i. Ya begitulah. Urusan menjelaskan mazhab harus sesuai dengan aturan mazhab. Sesuai dengan protokoler yang sudah ada di mazhab. Nggak bisa diotak-atik, nggak bisa direkayasa. Tapi urusan seorang ini beramal, meyakini dalam kehidupannya, itu lain cerita. Ya, dia bisa, apalagi dia ahli ilmu, dia bisa. Atau minimal dia sudah terbuka wawasannya, tahu ada pendapat lain yang lebih kuat. Ya udah. Tapi nggak bisa merekayasa mazhab Syafi'i. Itu paling penting sih buat saya untuk disampaikan dan dipahamkan. Terpahami nggak poinnya? Terpahami nggak poinnya? Terpahami poinnya. Cuman apa Ustaz? Izin tanya Ustaz. Ya. Apakah itu bukan termasuk ini Ustaz, mengamalkan apa yang berbeda dengan yang diajarkan gitu? Kan dia misalkan mengajarkan gini, sebentar, masalah kita ya gini, ulama mazhab itu terikat dengan metode mazhab ya enggak? Terikat dengan protokoler dalam mazhab. Ada ini ya dalam tanda kutip kastanya gitu ya. Ada kastanya, ulama yang menarji siapa, kemudian dia terikat dengan metode usul fikihnya, apa yang bisa dijadikan dalil, kan gitu ya. Dan seterusnya ada prinsip-prinsip besar yang nggak bisa diselisihi. Nah, itu melanggar, itu malah kalau dia rekayasa dia berbohong atas nama mazhab. Jadi berbohong. Saya Nawawi bilang karena menurut pendapat beliau yang lebih kuat adalah babi itu sekali aja. Beliau bilang, wah pokoknya babi sekali aja. Beliau ini bla bla bla. Padahal itu nggak ada yang bisa melatar belakang itu untuk jadi mazhab Syafi'i, nggak bisa. Orang dalilnya mazhab Syafi'i terhadap najisnya babi apa? Kias dengan aghlazu minal kalb. Ya kan gitu ya? Ya enggak? Iya. Li'annahu aghlazu minal kalb. Al-kalb itu dia haram tapi bisa intifa. Babi haram nggak bisa intifa sama sekali. Nggak ada babi buat berburu. Gitu. Yang ada anjing dipakai berburu babi kalau di Padang. Anjing dipakai berburu babi di Padang. Jadi kalau aghlaz nggak bisa. Anjing aja 7 kali, masa babi sekali? Paham ya? Cara metode mazhab yang udah turun-temurun nggak bisa itu udah baku. Nah, tapi kalau berpendapat sendiri boleh. Nah, nanti tinggal ulama lain setelahnya itu menimbang apakah ijtihad pribadinya ulama fulan atas nama yang beliau merupakan ulama berafiliasi pada mazhab itu dapat dianggap wajib apa enggak? Dilihat. Kalau masih nyambung alurnya dianggap wajib. Kalau masih era wajib, kadang ulama gitu.
Kalau enggak, maka sudah dianggap aja pendapat ulama ikhtiar, ulama mazhab tapi tidak mewakili mazhab gitu. Dan itu pada akhirnya ulama setelahnya menukil, menghikayatkan wa ikhtiyarun Nawawi, wa ikhtiyarun Nawawi kata waqtarahu, terus disebutkan. Tapi tidak dianggap bagian dari mazhab Syafi'i atau mazhab apa. Contohnya tanya lagi di mazhab Hanbali. Yang sekelas Imam Nawawi adalah Imam Syekhul Islam. Syekhul Islam. Di kitab Ghayatul Muntaha itu Al-Imam Mar'i Al-Karmi, penulis Aqwailus Thiqat ya, itu bilang bahwa kalau orang mau bisa saja taklid kepada Syekhul Islam dalam hal talak 3 jatuh 1. Tapi itu beliau bilang itu pendapat di luar mazhab. Tapi boleh ditaklidkan karena beliau mujtahid. Disebutkan itu, hal tersebut disebutkan. Dan enggak dalam buku Al-Furu'nya Ibnu Muflih, Insafnya Al-Imam Al-Mardawi itu pasti disebutkan waqtaru Syekhul Islam, waqtaru Syekhuna. Disebutkan bukan karena itu pendapat mazhab Hanbali, tapi karena itu ikhtiar ulama besar internal mazhab Hanbali. Imam Nawawi juga sama disebutkan ikhtiarnya. Imam Ghazali juga sama disebutkan ikhtiarnya. Gitu ya. Fakirina Subki sama disebutkan ikhtiarnya. Oke. Nah, itu pelajarannya berlaku juga Ustaz Zahabi dalam dunia ormas Ustaz Zahabi. Dan dunia ormas begitu juga. Ada hal-hal yang itu memang nggak mau kita ormas, tapi boleh seorang dia beramal sendiri boleh, fine, itu oke. Tapi dia untuk atasnamakan ormas itu ada protokolnya sendiri dong, ada metodenya sendiri ya enggak? Nah, itu sama seperti itu. Ya. Ya, saya contohkan aja. Misalnya ada ormas, dia bilang bahwa pendapatnya bahwa membuat patung selama bermanfaat hukum asalnya boleh. Artinya dia nggak mengambil pendapat sangat minor dalam literatur khazanah keilmuan Islam. Ada pendapat, hati-hati ini nggak melawan ijma, yang benar itu tidak ijma. Sebagaimana ditegaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada ormas, dia bilang bikin patung nggak haram, hukum asalnya. Sementara ulama lain nggak, justru hukum asal patung haram. Ya, Anda ini boleh ya darurat. Kalau ini enggak, dia boleh. Patung. Ya maka kalau ada orang, dia nggak bisa atasnamakan ormas tersebut kemudian bilang bikin patung haram. Nggak boleh, nggak bisa. Oh, jelas sudah secara protokoler ke apa? Ya protokol ormas tersebut simpulannya udah tegas tertulis boleh. Ya. Dan ada presidennya juga, ada jurisprudensinya daerah tabi'in. Sa'id bin Musayyib itu beliau bolehkan patung. Ya. Dan sejumlah tabi'in juga seperti itu sebagaimana ditegaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau menyangga Imam Nawawi yang bilang ijma haram. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, enggak ijma haram. Enggak. Gimana Sa'id bin Musayyib dari pertimbangan pendapat tabi'in nggak dipertimbangkan. Tapi itu minor, pada akhirnya minor. Ya. Saya aja nyari capek. Saya nyari pendapat ulama yang menguatkan, ada alhamdulillah dapat ya, setidaknya jadi nggak melawan ijma, tapi ya susah setelah perjuangan. Nah, itu ketika disampaikan ya harus atas nama ormas itu harus sesuai dengan apa adanya. Anda mau mengamalkan sehari-hari berbeda itu tidak ada larangan. Sama dunia mazhab begitu. Saya sering banget bilang mazhab itu kayak ormas. Mazhab itu kayak ormas. Oke, kembali ke sini ya, bahwa sebenarnya yang bilang ziyad itu idmar itu mazhab Hanafi justru. Yang bilang itu nakal itu mazhab Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i, riba nukila ilal aqdil mustamili ala ziyadah. Riba itu, kata riba udah berubah maknanya, nakal. Bukan lagi ziyadah, tapi al-aqd, al-mustamil ala ziyadah. Akad riba, gitu deh. Tapi kata Imam Ar-Razi, ini diambil dari Ar-Razi sebenarnya. Ya, kata Imam Ar-Razi, enggak, lebih utama idmar daripada nakal. Lebih utama idmar daripada nakal. Oke. Jelas ya? Balik lagi, Ustaz. Tapi ya. Emang dari ayat haram riba itu tidak bisa dimaknai, oh, akad ribanya itu sendiri haram, melangsungkan akad ribanya itu haram, sekaligus ya, mengambilnya juga haram. Ini pembahasannya Bang Jabar, ini pembahasannya khairun apa enggak khairun? Jelas ya? Bukan bisa apa enggak bisa.
Dari Ah, kemarin gitu. Dari kemarin saya bilangnya bahwa ini ada yang berbeda ini lebih utama mana? Ya, khairun sekalipun mana pada gitu. sekalipun pada prakteknya mungkin dua-duanya gitu, Ustaz. Sekalipun pada prakteknya yang memilih riba berubah maka jadi al-akad al-mustamil ala riba, ya dia nggak bisa dibilang salah, belum tentu bisa dibilang salah. Paling dibilang tidak lebih khair. Kan kalau Hmm. misalnya Budi lebih ganteng daripada Roni, Roni ganteng nggak? Apa jelek otomatis? Oh iya ya. Yang Zohir malah berarti dia ganteng dong, cuma nggak lebih ganteng ya nggak? Zohirnya malah gitu Hmm. ya nggak? Kan Hmm. Zohirnya tafdil berarti annal mafdul lahu aslun fisifah ya nggak? Makanya ketika misalnya kalau kamu baca buku-buku tafsir, ketika Allah bandingkan surga lebih baik daripada neraka, itu selalu ulama tafsir kasih komentar apa? Ini laisa ala hakikatihi. Kenapa? Karena hakikatnya tafdil itu berarti sesuatu yang mafdul punya asal sifat. Gitu. Oke. Oke kan ketika Allah firmankan qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun. Ulama tafsir pasti komentar itu. Khairun di sini laisa ala hakikatihi. Karena kalau takdir itu mesti Budi A lebih ganteng daripada B. Ya berarti B ganteng juga, cuma A lebih ganteng. Itu takdir kayaknya gitu. Yang kayak di kitab Minhaj misalnya kalau asof berarti apa? Mukabilnya berarti apa? Sahih, Ustaz. Sahih. Gitu. Sama, sini khair. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Alasannya jelas karena dengan kita bilang mudmar, maka berarti kita nggak butuh menasakh makna riba yang pertama, ziyadah. Oke, sama seperti argumen tadi. Wallahu misal. As-sabiu takhsisu aula. Taksis lebih utama. Daripada apa berarti ya? Daripada semua. Taksis selalu nggak perlu dibandingkan. Cuma di sini konteksnya lebih fokus ke lebih baik daripada nakal. Contohnya adalah apa? Wa halallahu al-bai'ah. Wa innahul mubadalatu mutlaqan. Wa khussa anhul fasidu. Au nukila ilal mustajmi'i li syara'iti sihhati. Nah, kita punya dua opsi. Opsi pertama adalah al-bai' itu semua mubadalah. Semua apa? Semua mubadalah. Kemudian berarti Allah bilang di sini, Allah halalkan semua tukar menukar. Loh, yang haram gimana? Ya wa khusul anhul fasid ditaksis. Ya wa ahlul bai' semua jual beli halal, jual beli ada ribanya, jual beli ada gorornya, jual beli ada zulumnya, jual beli khamar, babi. Termasuk juga masuk nggak dalam kemutlakan al-bai'? Masuk nggak? Masuk, masuk. Hah? Masuk. Nah, terus apa pasal? Kenapa jadi haram? Wa khusul anhu taksis, bro. Di ini semua jual beli halal kecuali taksis itu haram. Nah, itu opsi pertama. Kita pahamin begitu. Opsi kedua pahaminnya apa? Oh enggak. Al-bai' maknanya adalah udah nukila, udah nakal. Menjadi apa? Al-akad al-mustajmi' li syara'iti sihah. Akad yang menghimpun syarat-syarat sahnya jual beli. Jadi kalau yang fasid yang nggak sah ya jual beli haram misalnya itu kan nggak sah. Jual beli babi nggak sah kan? Jual beli khamar nggak sah. Maka berarti itu nggak masuk ayat ini. Oke, lebih utama mana teman-teman? Lebih utama kita pahami dalam bingkai taksis atau dalam bingkai nakal? Taksis lebih utama daripada nakal. Ya, taksis lebih utama dia. Karena ini yang mentaksis tuh Syafi'i, yang menakal Hanafi. Yang taksis Syafi'i, yang menakal Hanafi. Dan kalau yang ngomong atau bawakan contoh Al-Baidawi itu mantap ya, karena memang Al-Baidawi nampak banget beliau menguasai mazhab Hanafi. Karena beliau tinggal di sana, di kampungnya Hanafi ya. Beliau apalagi di tafsir, beliau sering banget, jago banget menguasai mazhab Hanafi. Dalam buku ilmu kalam, beliau menguasai banget mazhab Maturidi. Jago sering nukil, sering komentari, mendalilkan. Itu kan berarti nggak bisa sembarangan.
bisa seberani itu nulis tentang mazhab orang itu nggak mudah loh, hati-hati. Jangan kira paling cuma kopas, enak aja. Emang semudah itu ngomong atas nama mazhab orang? Nggak mudah ya, nggak mudah. Oke, jadi ini yang bilang taksis dalam mazhab Syafi'i, dan yang bilang nakal adalah mazhab Hanafi. As-saminul idmaru misal majaz. Yang kedelapan, idmar itu lebih utama daripada majaz. Listiwaihima fil qarinah, karena idmar butuh qarinah dan majaz butuh qarinah. Ya, selesai. Sama. Dan efek mudaratnya masing-masing nggak ada. Ya. Contohnya, kalau ada tuan mengatakan, hadza benih. Ada tuan mengatakan kepada budaknya, hadza benih. Lalu, apa konsekuensi hukumnya? Ibn Yaris Gimana? Ustaz. Apakah merdeka? Apakah jadi anak? Apa gimana? Jadi budak juga, Ustaz. Nah, dilihat sini. Kalau kita takdirkan ada idmar, hadza benih. Jadi itu bukan anak dia, itu budak. Jadi ada tuan punya budak. Ya, budak itu lebih mudah daripada tuannya agar masuk akal. Karena kalau nggak masuk akal, konsekuensi hukumnya bisa beda. Ya, konsekuensinya beda. Kalau nggak masuk akal gimana? Anda umur 20 tahun, budak Anda umur 60 tahun, Anda bilang hadza benih, itu nggak masuk ke bunuah. Nggak mungkin itu anak beneran. Ya, maka kasusnya kita sederhanakan jadi tuannya 40 tahun, budaknya 20 tahun. Terus nunjuk hadza benih. Maka yang bilang ini idmar, dia bilang hadza mislu benih. Hadza apa? Mislu benih. Oh, ini berarti misal kayak kita ngomong ke anak tetangga gitu ya, Sen? Anakku. Ya, boleh. Enggak. Masalah tetangga kan nggak ada konsekuensi hukum yang mau saya terangin. Atau kita bilang majaz. Ya, bahwa dia itu maksudnya anakmu adalah merdeka. Maksudnya apa? Majaz anil itski. Mana lebih utama nih? Konsekuensi hukumnya kalau yang majaz anil itski, merdeka tuh. Merdeka. Tapi kalau cuma mislu benih, sama seperti anakku, ini dalam kasih sayang, gitu ya. Aku sayang dia seperti sayang anakku, maka nggak merdeka. Nah, itu. Oke. Jawabannya mana? Ya itu sama, kemungkinan sama kuat. Kemungkinan sama kuat. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dia merdeka. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia merdeka. Karena ayo kira-kira kenapa? Kenapa udah sama begini, yang menang malah yang ini? Kenapa? Karena aglabnya mungkin kan. Oke, itu jawaban Ar-Razi. Ar-Razi bilang pada akhirnya majaz itu bisa aja diunggulkan sedikit karena dia aglab. Lebih sering, orang Arab lebih sering pakai majaz. Ada lagi yang lain bagus. Itu bagus. Itu disebutkan oleh Imam Ar-Razi. Keutamaan membebaskan budak. Lebih tepatnya karena Islam apa? Mutasnya wifur ilal itq. Karena Islam itu senang banget apa? Memerdekakan. Maka kalau ada setiap kemungkinan kemerdekaan itu dipilih merdeka. Itu min asbab tarjih. Oke. Jelas ya. Tapi secara teori usul fikih idmar dan majaz sama. Demikian. At-tasi'u. Jelas nih contohnya? Nomor 8. Jelas. Oke. Jadi kenapa sama idmar dan majaz? Karena sama-sama butuh qarinah. Kita untuk bilang ini tadi ada mislunya apa ya? Karena itu bukan anak dia. Nggak mungkin. Nggak ada idmar. Untuk bilang itu hakiki atau majaz itu butuh qarinah. Karena orangnya bukan anak dia. Maka kita bilang majaz.
Atas taksis khairun minal majaz. Sekarang kita pindah ke majaz. Taksis lebih utama daripada majaz. Li'anal baqiyah muta'ayyinun. Kenapa? Karena taksis itu kan suatu misalnya nih ada 4 kotak ya. Kita khususkan kecuali yang ini. Berarti berapa? Yang sisanya berapa? Berapa kotak? 3 kotak. Ini 3 kotak. Nah, itu maksudnya al-baqi muta'ayyin. Sisa dari taksis itu tertentu sudah. Ya. Kalau majaz enggak, wal majazu rubama la yata'ayyanu. Majaz belum tentu. Jadi dari sini lebih utama taksis. Karena kalau lafal majaz ya, oke ini majaz. Aduh, belum pasti karena hukum asalnya kan hakikat. Hukum asalnya satu lafal hakikat. Majaz itu belum tentu. Harus banyak mikir, harus tentukan dulu, banyak pertimbangan. Jadi lebih utama taksis saja. Lebih jelas. Contoh wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Contohnya janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah atas. Fa innal murada talaffudhu. Maksudnya itu melafalkan nama Allah. Terus wa khussan nisyanu awid dzabhu. Tapi dikecualikan kalau lupa. Ya. Nisyan. Jadi dalam mazhab Hanafi ya, orang yang nyembeli daging yang disembeli tanpa nama Allah halal apa haram? Yang nyembeli muslim tapi saat nyembeli nggak pakai nama Allah. Kalau lupa halal. Ya, itu bedanya dengan mazhab Maliki ya. Mazhab Maliki paling ketat. Demikian menurut takrirnya Imam Razi dan Imam Al-Baidawi. Ya bahwa kalau menurut mazhab Hanafi itu mereka kalau lupa nggak apa-apa. Jadi seolah-olah mereka bilang hukum sebenarnya umum, semua yang disembelih tanpa nama Allah itu nggak boleh dimakan, itu haram. Kecuali kalau lupa, berarti kan taksis wa khussun minhu nisyan. Wa khussun nisyan. Berarti harus taksis. Gitu. Wala ta'kulu mimma, kalau menurut mazhab Syafi'i apa? Oh. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Maksudnya lam yudhkarismullahi alaih itu zabah. Jadi ini awud zabahnya itu bukan taksis. Ini kemungkinan kedua. Jadi kemungkinan kedua tuh atau muradnya zabah. Jadi kemungkinan pertama fa'inal murada at-talaffudhu wa khussun nisyanu. Itu kemungkinan pertama. Oke, komanya harusnya taruh sini berarti. Awud zabahu itu kemungkinan kedua. Paham ya? Zabahu ini berarti majaz. Ini majaz. Berarti apa yang majaz yaitu zikrusmillahi. Maksudnya zabah. Soalnya berarti kalau Allah bilang wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Maksudnya apa berarti? Wala ta'kulu mimma Lam yuzbah. Mumtaz Ustaz Abi. Ahsanta wa wafaqakallah. Benar. Wala ta'kulu mimma lam yuzbah. Itu kata Syafi'i. Oke. Kalau kata Hanafi apa? Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Maksudnya? Talaffuz. Malam yutalafaz bihi inda dzabhi bismillah. Oke, berarti kalau pakai teori pertama berarti ini harus ada taksis karena mazhab Hanafi bilang kalau lupa dimaklumi enggak halal, jadi halal. Kalau mazhab Syafi'i bilang itu majaz. Dzikrusmillahi maksudnya dzabah. Itu majaz dzabah. Karena orang saat dzabah ya pada basmalah kan gitu. Jadi dibilangnya ada disebut nama Allah itu maksudnya dzabah. Majaz. Paham nih sampai sini?
Paham nggak? Lanjut, Sat. Oke. Nah, sekarang lebih utama mana pendalilannya? Syafi'iyah apa Hanafiyah? Kayaknya Syafi'i Ustadz lebih kuat Ustadz. Ya enggak, kita kok ke teori yang diajarin. Atasi syukurul Oh. majaz. Taksi, Sat. Hanafi. Hanafi lebih kuat. Ini yang ngomong ini sama Syafi'iyah juga dia, Pak. Imam Ar-Razi, Al-Baidawi, Al-Isnawi. Taksis lebih utama, khairun. Lebih utama pendalilan. Tapi mungkin teman-teman nanya nih gimana sih ulama-ulama Syafi'iyah malah bilang Hanafi lebih baik? Ya jawabannya karena dia harus fair, akui aja. Gitu. Abi juga ini kan baru bahas satu dalil, ya nggak? Baru bahas apa? Satu dalil. Artinya bisa aja Madhab Syafi'i di sini kalah, tapi dari dalil-dalil lain menang. Total agregatnya tetap menang Madhab Syafi'i kan gitu. Ngerti nggak? Total agregat lebih. Ini kan bahas satu dalil aja. Gitu. Berarti makin banyak alasannya. Makin banyak alasannya Kenapa? makin lemah Ustadz ya. Sorry? Makin banyak alasannya Enggak. makin lemah Masih dong. kemungkinan, bukan banyak alasan, makin banyak ihtimal. Ya. Hmm. Gimana kaidah fikihnya? Bunyinya gimana kaidah usul fikihnya? Idza katsura ihtimal saqata bihi Istidlal. istidlal. Idza katsura ihtimal saqata bihi istidlal. Kalau terlalu banyak kemungkinannya yang nggak bisa dipakai dalil tuh. Dalilnya gitu. Ya. Itu mantap. Malah makanya ketika nas kan udah nggak ada ihtimal tuh. Oh itu dalil kuat tuh nas. Ijma lagi loh udah nggak ada kemungkinan lagi ijma tuh. Udah fix finish. Ya, udah itu binding istilahnya. Binding udah mengikat. Ijma. Al-ashiru at-taksis khairun min idmar. Taksis lebih utama daripada idmar. Oke. Ya sederhana karena idmar lebih baik daripada majas. Taksis lebih baik daripada idmar lebih baik daripada majas. Ini taksis lebih utama, ya lebih utama. Karena taksis lebih utama dari majas, idmar sama seperti majas gitu maksudnya. Ya. Jadi kan tadi dibilang apa di atas idmar sama majas mana lebih afdal? Sama kan? Ya nggak? Sama. Idmar sama kayak majas. Taksis lebih baik dari majas. Berarti taksis lebih utama daripada idmar. Artinya A sama dengan B. C lebih baik daripada A. Berarti C lebih baik daripada B. Pasti. Logis. 5 marot. Berdasarkan apa yang telah lewat. Contohnya, walakum fil qisasi hayatun. Bagi kalian, dalam kisah ada kehidupan. Ini apa kita pahami dengan bingkai taksis atau kan dengan bingkai idmar? Nah, dikatakan di sini bahwa kita memahami dia dalam bingkai taksis walakum. Al-mukhatabnya itu bisa warasah. Jadi walakum. Wahai kalian ahli waris. Fil qisasi hayatun. Dalam kisos ada kehidupan. Kenapa? Karena kalian bisa menjaga diri dari keburukannya si pembunuh ini. Pembunuh ini jadi nggak bisa ngebunuh lagi kalian, ya, karena dia sudah dihukum kisos. Atau dipahami khitabnya, walakum ayyuhal qatilun. Bagi kalian wahai para pembunuh. Itu ada kehidupan dengan kisos. Kehidupan yang lebih berharga karena tobat kalian yakin tercapai dan kalian meninggal dalam kondisi husnul khotimah, ya, karena bertobat orang kalau mau dihukum mati itu pasti takwanya tinggi banget. Kemungkinan ketiga, ini lakum buat manusia semua manusia. Ya. Berarti ada takdirnya kalau gitu. Kalau semua manusia ada walakum fil qisasi hayatun, berarti walakum fi masyru'iyatil qisas. Karena kan manusia secara umum nggak ada hubungan sama kisos yang sedang terjadi. Dia bukan keluarga korban, bukan juga pembunuhnya.
maka berarti ada takdirnya. Yaitu apa? Karena mereka nggak ada kaitannya. Masyru'iyat. Walakum fi masyru'iyatil qisasi hayatun. Kalian, wahai manusia, ayyuhan nas. Dalam syariatan qisas ada kehidupan. Atau nggak perlu pakai apa ini namanya takdir, nggak perlu pakai hazard. Udah kita pahami saja bahwa di sini kisos itu sudah menjadi hayah secara majas. Jadi secara majas kisos itu sendiri adalah al-hayah. Walakum fil kisos, dan bagi kalian dalam kisos kehidupan secara majas. Kita bilang ini majazan. Nah. Jadi bisa walakum fi masyru'iyatil qisasi hayatun, berarti idmar. Atau walakum fil qisasi hayatun, nggak ada idmar tapi majazan. Dan umumnya kita memahaminya yang kedua, ya nggak sih? Bener nggak? Iya, Ustaz. Kayaknya selalu dibegitukan. Umumnya kita memahami ada kehidupan, tapi sebenarnya lebih baik taksis. Walaupun fi masyru'iyatul qisas hayat, berarti kehidupan sini hakiki, kehidupan yang kita jalani. Bukan nggak ada kehidupan maknawi gitu. Nggak ada. Memang dengan ada pensyariatan kisos, kehidupan orang lebih terjaga. Gitu. Allah besar. Itu taksis khairun minal idmar. Tanbihun. Al-ishtiraku khairun minan nasakh. Ini di luar pembahasan karena nggak ada nasakh di sini. Ya. Tapi tambahan poin aja kata Al-Baydawi. Ishtirak lebih baik daripada kita bilang nasakh. Kenapa? Karena ishtirak nggak membatalkan salah satu makna kan. Kalau nasakh membatalkan kan. Nah, li'annahu la yubtilu wal ishtiraku baina alamaini khairun minhu baina alamin wa ma'nan wa huwa khairun minhu baina ma'nayain. Di poin ini dulu. Ada 3 poin di sini. Poin pertama, ishtirak lebih utama daripada nasakh. Dalilnya li'annahu la yubtilu, karena ishtirak tidak membatalkan. Misalnya apa? Apa misalnya? Di sini ada nggak contoh nasakh? Ini para di kitab syarah juga nggak disebutin contohnya. Ini PR buat kita ya. Ini juga PR terus. Contoh makna kalimat yang istirok aja, Ustaz. Musyarak. Ingat nggak musyarak? Contohnya apa musyarak? Zakat. Ya bisa, zakat kan kemarin kita bilang yang lebih utama nakal apa zakat? Apa istirok di zakat? Lebih utama nakal. Nakal. Jadi tapi istirok bisa. Istirok misalnya ain apa namanya? Ain bisa maknanya ain al-basirah, ain al-jasus. Kalau mau contoh istirok lebih utama daripada nasakh, barangkali adalah kalau dari contoh dari saya pribadi adalah zakat itu misalnya zakat. Kita bilang zakat itu mustarak atau kita bilang nasakh. Dan ini sering terjadi ketika penafsiran ayat-ayat zakat tapi di ayat-ayat Makkiyah. Jika ada ayat zakat di ayat-ayat Makkiyah. Karena zakat mal, bahkan zakat mal ya, dan zakat fitri atau zakat fitrah itu baru wajib di Madinah. Gimana dengan ayat-ayat yang ada di mana? Di ayat-ayat Makkiyah. Ada yang bilang ayat-ayat zakat di ayat Makkiyah udah mansukh, digantikan dengan zakat mal. Jadi misalnya ayat apa gitu ya, nyuruh zakat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada teori ulama, maka kalau kita baca tafsir ayat ahkam, ada teori mereka dulu itu ada zakat wajib tapi kadarnya nggak tentu. Dinasakh dengan zakat yang tertentu, zakat mal, zakat fitrah.
Pernah baca nggak kayak gitu? Nah, pernah baca nggak? Enggak pernah. Belum pernah. Hah? Belum pernah. Ya ada. Jadi kalau ayat zakat di Makkiyah itu sering ulama pasti komentar ini gimana nih? Zakat tuh Makkiyah. Dia apa zakat apa nih? Maka mereka bilang itu zakat tadinya diwajibkan tapi tidak dengan kadar tertentu. Kemudian setelah ke Madinah ada penentuan kadar itu ternasakh yang tadi. Itu contohnya. Atau kita bilang enggak, mustarak dia zakat tuh bisa artinya membersihkan diri, tazkiyah bisa artinya infak, secara umum bisa artinya zakat yang wajib. Nah, dengan demikian masuk teorinya, kaidahnya bahwa istirak khairun minan nasakh. Gitu. Kenapa? Karena dalam istirak tidak ada pembatalan. Tidak ada pembatalan. Jelas ya, itu contohnya. Jadi contohnya zakat ada ayat ya. Zakat pada ayat ya. Kemudian kasus kedua adalah walishtiraku baina alama ini khairun minhu baina alamin wa ma'nan. Kasus kedua yaitu istirak antara dua nama lebih baik daripada istirak antara satu nama dan satu makna. Nah, kalau kita bilang ra'aitul aswadaini, ra'aitul aswadaini. Saya melihat dua hal yang hitam, al aswadaini. Lebih utama mana kita bilang al aswadaini ini yaitu gelaran untuk dua benda ya, atau bahkan namanya al aswad dan al aswad, ataukah kita bilang yang satunya al aswad, yang satunya bukan al aswad namanya tapi sesuatu yang hitam. Mana yang lebih utama? Kalau kita bilang lihat, kalau kita bilang saya melihat dua al aswadain, dua aswad, dua al aswad. Ro'a itu aswadain. Mana yang lebih kuat, lebih utama kita pahami? Apakah dua orang namanya aswad ataukah satu namanya al aswad, satu lagi batu misalnya. Nah, Dibilang duanya aswad. Dua iya orang lebih aswad. utama yang pertama. Ya, lebih utama yang pertama. Itu kata Imam Al-Isnawi, lebih utama yang pertama. Walaupun yang kedua mungkin, tapi kan kita sedang bahas mana yang lebih utama. Lebih utama yang ini. Al-Aswadain maksudnya dua orang namanya aswad. Dibandingkan kalau kita bilang satu aswad, satu lagi batu hitam. Wa huwa khairun minhu baina ma'nain. Dan lebih utama satu dan dua daripada yang ketiga. Yang ketiga itu bilang dua-duanya makna. Dua-duanya batu hitam. Misalnya contoh. Ini malah lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi. Ya, lebih buruk lagi. Karena dengan kita bilang Ra'aitul aswadain, dua orang nama aswad itu lebih clear, lebih jelas. Dibanding suatu hitam, dua benda hitam. Itu kan gak jelas. Apa benda hitam? Jelas nggak? Apa benda hitam? Jelas nggak? Nah, karena ada ketidakjelasan, maka itu jadi marjuh dia. Sementara kalau kita bilang al aswadain ini dua orang nama al aswadain, ya udah clear. Seperti misalnya contoh saya bilang Ra'aitul ahmadain. Maksudnya memahaminya apa? Apakah dua orang namanya Ahmad ataukah dua orang yang lebih mulia, lebih terpuji? Namanya bukan Ahmad sih, cuma dia lebih terpuji. Mana yang lebih teman-teman pikirkan? Atau doa itu Hasanah ini, aku melihat Hasanah ini. Yang teman-teman pahami dua orang namanya Hasan.
Atau satu orang namanya Hasan, satu lagi sesuatu yang Hasan, atau dua-duanya sesuatu yang Hasan, bukan orang namanya Hasan. Ah, Berarti tetap yang itu lebih kedua orang yang namanya Hasan, Ustaz ya? betul, betul, lebih kuat itu, lebih kuat dua orang namanya Hasan. Enggak ngerti kenapa ulama Imam Asy'ari nyontohinnya pakai aswad kan susah, susah. Tapi memang ya masuk akal sih, maksudnya masuk akal juga. Kan orang mikir aswad tuh bisa jadi batu kan atau bisa jadi. Jadi contohnya atau ular kan, ular atau aswadin. Apa kalau di makanan al aswadin itu apa? Air. Ya, Kurma. air dan kurma, air dan kurma. Wallahu a'lam. Insya Allah kita pekan depan lanjut ke hal yang lebih ke bahasa banget, yaitu tentang huruf-huruf preposisi ya, makna-maknanya. Wau atau huruf-huruf atuf misalnya. Wau, kemudian min, dan seterusnya. Gak banyak kok. Satu pertemuan sih. Fi, ba, inama, wallahu a'lam. Subhanakallah. Ada pertanyaan sebelum tutup? Tadi yang wah khairun min hubina maknanya ini buahnya kemana, Ustaz? Ini yang barusan, yang ini. Yang kemungkinan kedua berarti. Yang baina alamin wa makna, iya. Kemungkinan kedua. Kan tadi saya bilang, kemungkinan satu lebih daripada kemungkinan dua, kemungkinan dua lebih daripada kemungkinan tiga. Oh iya. Oke, ada lagi? Mau tanya Ustaz. Kenapa? Ya, silakan. Yang tadi kan ini urutannya kan taksis itu paling apa ya, paling kuat dibandingkan kemungkinan yang lain ya. Itu berarti ketika mentaksis itu sudah ada mukhasisnya diketahui ya. Ya berarti kita tebak dulu apa nih mukhasisnya ya nih yang ditaksis apa? Itu udah pasti yang dibayangkan si mustahil. Ya paling nih ya. Istirok, nakal, majas, idmar, taksis. Semuanya urutannya yang kiri lebih kuat dari yang kanan kecuali apa? Majaz dan idmar. Ya? Majaz dan idmar itu sama. Itu pun malah ada pendapat majaz lebih kuat daripada idmar. Tapi abaikan itu, kita pakai yang jelas-jelas saja. Sama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Berarti nanti untuk yang majaz dan idmar ini yang dilihat kuat-kuatan qarinahnya, Ustaz? Enggak, yang dilihat kuat-kuatan dari aspek lain. Gitu. Secara ini sama dia. Majaz, apakah majaz pakai idmar? Secara ini sama. Tapi kita lihat dari aspek lain, pertimbangan lain. Tapi secara penentuan metode pemahaman, ini hati-hati ya. Saya waktu pakar lalu bilang bahwa ini dimain-mainin liberal loh. Saya lihat di bukunya mereka itu bawa-bawain laga-laga. Tujuannya apa mereka bilang? Tujuannya untuk membuat nas ayat itu jadi relatif. Makanya saya tuh selalu senang kalau ada ijma. Karena ijma itu membungkam orang liberal. Tapi masalah lain muncul. Orang liberal itu bilang ijma nggak qot'i. Astagfirullah. Laga-laga bawa-bawain pendapat Rozi. Tapi nggak apa, saya ceritain sekarang ya. Sebentar saya buka dulu kutipannya. Karena pernah dengar nggak orang liberal bilang ijma itu nggak qot'i? Alhamdulillah. Bagus, nggak pernah terpapar subhat. Ya, dulu sering dengar waktu kajian takrif, tapi nggak pernah dibuat contohnya, Ustaz. Oh iya. Jadi gini, orang liberal tuh, itu mereka ya pada akhirnya main liberal bebas. Usul fikih itu nggak diturutin sama mereka, nggak nurut sama usul fikih. Hati-hati, ini poin terbesar liberal di situ sebetulnya. Mereka nggak taat sama aturan usul fikih. Kalau sudah main akidah berarti mereka nggak taat sama aturan ilmu kalam, ilmu akidah secara umum ya, ilmu akidah. Kalau lagi bahas tafsir mereka nggak nurut sama kaidah-kaidah usul tafsir.
Lagi bahas hadis nggak nurut sama kaidah mustalah, kaidah memahami hadis, dan seterusnya. Main ke sejarah begitu, bahasa Arab begitu. Liberal tuh itu cirinya sebenarnya situ, liberal, Islam liberal tuh gitu. Nah, dalam dunia perdalilan tentu mereka ini dong akan apa? Akan bermain-main terus. Satu yang pasti kalau kata Ustadz Adian ya, yang pasti buat mereka tuh makosid gorbiyah ya. Jadi bahkan makosid pun mereka main-mainin loh. Jadi jangan dikira orang liberal memang sih menabrak-nabrak aturan, tapi demi menjaga makosid. Teman-teman ngiranya gitu nggak? Atau setidaknya dengar mereka beralasan gitu kan? Ya nggak? Selalu bawa makosid, Ustaz. Ya, tapi sebenarnya mereka juga melawan ilmu makosid. Mereka melawan makosid mereka tuh yang paling mereka pegang kuat adalah makosid gurbiyah. Jadi apa yang dipandang halal dan boleh dan harus oleh Barat, itu makosid mereka. Itu. Jadi bukan makosid syariah, enggak. Hati-hati. Nanti kita kalau selesai usul fikih bolehlah kita belajar. Habis ini belajar makosid syariah, boleh. Kita nanti ambil satu kitab. Kita biar baca lah sekali-kali belajar ilmu makosid syariah dari kitab ini. Jadi siapa nih orang liberal bilang, jadi mau nggak mau kalau buat kan mereka kalau hadis mereka bisa beralasan apa? Hadisnya lemah, hadisnya soal ini, hadisnya ahad. Saya gitu terus. Quran, Quran dalalahnya ya, ada 10 kemungkinan. 10 kemungkinan nih. Mereka nggak pusingin, malah nggak hafal. Jangan mereka nggak hafal. Saya yakin gitu sih. Nggak hafal ini urutan nakal aula minal istirak. Suruh jelasin juga mungkin belum tentu bisa. Soalnya mereka cuma ngambil poinnya apa? Poin yang mereka dapat dari semua pembahasan ini apa? Bahwa nas itu juga apa? Nggak pasti. Ayat juga itu nggak pasti. Bisa multi tafsir kata mereka. Kamu bawain ayat itu multi tafsir. Imam Razi. Mereka bawa Razi loh benar-benar. Imam Razi bilang ada 10 kemungkinan mayukhilu bil faham. Itu ya ta'arad malah. Mereka bodo amat nggak tahu apa yang dibahas Imam Razi. Dan Imam Razi bagaimana sebenarnya memahami itu semua. Tapi intinya buat mereka yang penting Imam Razi bilang ayat Quran pun meskipun mutawatir, meskipun qat'iyul thubut, tetap aja dalalahnya muhtamilah katsirah. Ya, tetap aja. Banyak ihtimalat. Wa idza katsara al-istidlal wa idza katsara al-ihtimal saqata bil istidlal. Dah, selesai buat mereka. Enak. Cara menghantam nas atau menghantam ayat Quran gitu cara. Paham ya di situ ya? Akhirnya mau nggak mau, paham ke sampai situ? Bisa dipahami sampai situ? Ya, nah, akhirnya mau nggak mau kita cari senjata lain yang biar membungkam dia. Ya itu saya paling senang ijma. Kita semua orang senang dengan ijma. Kenapa? Ijma itu melerai perbedaan. Wah, ijma itu alhamdulillah ijma. Senang banget kalau ijma. Tapi orang liberal bilang lagi, ijma itu, kata Imam Ar-Razi nggak qat'i. Waduh, bisa emang. Kata Imam Al-Amidi nggak qat'i. Memang benar kalau kita lihat ada omongan Imam Ar-Razi dan Imam Al-Amidi yang bilang mengesankan ijma nggak qat'i. Tapi qat'i apa yang maksud beliau? Nggak qat'i dari sisi apa? Inilah yang dijelaskan oleh Imam At-Tufi. At-Tufi itu Hanbali ya, Athari, Salafi beliau nih. Ya, beliau bilang, wa ma'na qawli hujjatan qati'ah. Dan ijma itu hujjah qati'ah. Ya. Apa maksudnya? Annal amala yajibu bihi muqaddaman ala baqil adillah. Bahwa mengamalkan ijma itu wajib, nggak bisa enggak. Lebih dahulukan dari dalil-dalil yang lain. Bahkan dari Al-Quran, sunnah, qiyas. Fa yuqaddamul ijma'u ala jami'iha. Bihaitsu idza ajma'atil ummatu ala nafin au itsbatin fi masalah. Kalau umat tidak ijma satu poin ya, yes atau no. Wadala nas ya. Kitab au sunnah. Ada nas itu berarti kan la yahtamilu aktsar min wajh kan gitu. La yahtamilu ila ma'nan wahidan. Itu nas kan. Atau qiyas. Atau bahkan tiga-tiganya kumpul sekaligus. Ala khilafi dzalika
Apa yang diamali? Ijma apa Quran sunnah kias? Meskipun meskipun kitabnya nas, sunnahnya nas, kiasnya kias jali. Nah, apa ijma yang dilawan? Ayo. Mana yang dipakai? Ijma apa ini 3 dalil? Nah, ini ijma nih. Ijma versus nas Al-Quran dan nas sunnah kias jali. Ayo, mana dipakai? Ijma. Ijma ini pakai. Ijma. Dia bilang, karena al-amru bima ujmi'a alaihi duna ma dalla alaihi baqil hadis. Karena al-amalu lidalalat atau lidalalat ijma'i ala nassin qati'in nasikh litilka adillatil mukhalifatil berat. Karena ijma itu secara tidak langsung sebenarnya menunjukkan ada nas lain yang nas itu qati' secara pasti menasakh nas-nasnya. Anda ada nas Quran, nas sunnah, Anda tuh sudah ternasakh, bro, sudah ternasakh. Anda sudah ternasakh. Dengan apa? Dengan nas, mana nasnya? Yang kita nggak tahu apa itu ditunjukkan ijma, gitu ya. Nah, kemudian beliau jelasin, walaisal muradu bikanil ijma'i hujjatan qatiyatan al aqliyah. Bukanlah maksudnya ijma itu qati, artinya qati secara akal. Nggak bisa ditolak secara akal. Enggak, akal bisa nolak ijma. Kenapa? Kata Imam Razi dan Imam Al-Amidi, karena ijma sampai ke kita pun itu tidak selalu dasar awalnya itu qat'i. Maka Imam Razi, wa ma sabat bi ghairi qat'in falaysa bi qat'i. Sesuatu yang awalnya tidak qat'i, ya tidak qat'i, tidak terus. Nah, tapi itu yang qat'i Imam Razi dan qat'i yang diingkari Imam Al-Amidi itu qat'iyan akli. Apa yang qat'i akli itu? Alladzi la yahtamilu naqidha fi nafsil amr, yang enggak bisa disanggah. Ijma masih bisa disanggah, tapi sanggahannya secara syariat itu enggak valid. Karena kata beliau, lianna walau kana qat'iyan bi hadza tafsiri, kalau memang qat'i secara tafsiran ini, lama ikhtalafa ulama fi takfiri man ankara hukman ijma'iyyan. Maka ulama tidak akan ragu lagi, tidak akan berbeda pendapat orang yang mengingkari hal yang diijma'kan kafir. Ya, karena memang kita juga lihat bahwa dalam kitab Al-Mahsud dan dalam kitab Al-Ihkam, pembahasan ketika Imam Ar-Razi bilang ijma' enggak qat'i, Imam Al-Amidi bilang ijma' enggak qat'i, itu sedang bahas takfir. Sedang bahas apa? Takfir. Kalau takfir, mengingkari ijma' kafir enggak? Ya, karena ijma' tadi tidak qat'i secara akli, maka ya enggak kafir dia, enggak bisa dikafirin. Enggak semudah itu, kecuali kalau ijma yang maklum minad-din bidoror baru kafir. Kalau ijma'nya selain itu, seperti misalnya, pertama saya contohkan, kafir nggak orang yang mengingkari ijma' bahwa, misalnya ulama ijma' apa ya? Kalau ada kasus anak perempuan dan ada cucu perempuan, anak perempuan seorang, cucu perempuan seorang, maka cucu perempuan dapat 1/6. Itu ijma' ulama. Kafir nggak orang yang mengingkari itu? Enggak kayaknya sih. Karena nggak sekeliru itu jelas banget. Sampai kafir kamu mengingkari, nggak tahu saya. Karena itu ijma. Ijma ini kan yang perintilan-perintilan itu ada nggak ijma? Ada ijma perintilan-perintilan ijma yang kecil-kecil gitu. Beda dengan ijma wajib. Apa? Musik haram. Sekarang nggak ijma akhi. Bang Jabar, musik haram tidak ijma. Musik haram nggak ijma. Ya, beda kan antara ada yang mengklaim ijma, ya ada yang mengklaim ijma. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nukil ijma, klaim ijma, tapi nggak benar klaim ijma. Al-Hafidz Ibnu Rajab klaim ijma, tapi tidak akurat klaim. Yang membantah klaim ijma Syekhul Islam, Imam Az-Zahabi, Imam Syaukani menulis buku khusus membantah klaim ijma. Dan memang benar nggak ijma, nggak ijma. Karena tabiin dari kalangan Madinah mereka sama itu mutlak boleh. Bahkan dengan kita. Dan terkenal madzhab Zuhairi. Anda mau ingkar madzhab Zuhairi? Gitu ya. Madzhab Zuhairi nggak dianggap dalam ijma. Gimana? Nggak bisa. Dia madzhab dari. Berarti klaim ijma tidak ijma ya, Ustaz? Apa?
Kalau ijma belum tentu ijma. Harus dicek. Kalau ijma dicek. Tapi pembahasan kita kalau ijma sudah fix, ini ijma nih. Dilihat maklum minad dini bidoror apa enggak. Kalau maklum minad dini bidoror, maka kafir orang yang ingkarin. Seperti jilbab nggak wajib, itu kafir. Sebagaimana difatwakan Darul Ifta Mesir bahwa wajiban ijma maklumun minad dini bidoror. Dalam matan akidah Jawharut Tauhid, mungkin akidah Syariah, dikatakan wa man lima lumin daruratan jahat min dina yuqtalu kufran laisa had. Barang siapa menentang sesuatu yang telah ijma maklumun minad dini bidarurah, yuqtalu kufran laisa had, dia hukum mati, ya. Bukan pidana sebagai pidana ini. Nah, ini maksudnya hukuman mati murtad. Gitu. Karena al-qawaid al-aqliyah la yukhtalaf fiha. Wala fi takfiri man ankara ahkam hal mu'tabarat syar'i. Seperti orang yang mengingkari alam itu tidak alam, mengingkari alam itu dibilang qadim alam, nah itu kafir. Atau mengingkari adanya pencipta, atau mengingkari keesaan. Ini kan hal qat'i akli. Mengingkari kudrahnya Allah, ilmunya Allah, mengingkari nubuat. Kafir. Demikian. Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang dibilang gak qat'i oleh Imam Ar-Razi dan Imam Al-Amidi bukan gak qat'i hukumnya, karena mereka sendiri dua ulama itu di buku Al-Mahsul dan Al-Hikam tegas-tegas bilang bahwa apa? Nggak boleh melawan ijma. Ijma tuh udah kata akhir, udah fix. Ijma tuh sampai kata Imam Al-Haramain, wal ijma'u isamus syariah. Ijma tuh penjaganya syariat. Syariat kita tuh ada hal yang berubah, mutaghayyirat. Ada, tapi ada hal yang fix terjaga, yaitu apa? Itu apa? Itu ijma, ibarat rumah. Ijma itu tiang-tiang yang nggak bisa tergantikan. Misalnya rumah bentuknya kotak, ya udah ijma, kotak aja terus. Mau kita ganti cat warnanya jadi merah, biru, gentengnya jadi model apa? Ya rumahnya tetap gitu, nggak bisa jadi bulat. Udah kotak. Kenapa? Karena sudah sawabit. Yang mutaghayyirat silakanlah mutaghayyirat, tergantung. Itu ada pertimbangan lain. Tapi yang sawabit nggak, itu ijma islam syariat, menjaga syariat. Sehingga syariat Islam tuh akan tetap bentuknya sama dari zaman Nabi sampai sekarang, bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya sama. Ada hal-hal berbeda dikit, itu wajar. Tapi bentuk dasarnya sama. Tapi kalau pakai prinsip liberal, yang mereka ijma pun nggak dihargai, dikatakan oleh tokoh liberal, itu sekadar pendapat historis. Enak aja ijma historis. Nah, enggak lah. Ijma sekali ijma, sampai kiamat ijma. Nggak bisa dibilang pendapat historis. Pendapat, ya udahlah, itu sejarah dulu. Kita mulai baru, enggak gitu. Anda membawa Razi, membawa Imam Al-Amidi, Anda nggak paham maksud qat'i menurut mereka. Oke, jelas di sini teman-teman, jelas nggak poinnya? Jelas nggak poinnya? Apa yang dimaksud qat'i menurut dinafikan qat'inya? Jadi nanti kalau datang orang liberal kepada teman-teman bilang, kamu tahu nggak Ar-Razi dan Al-Amidi aja tuh. Dan kita tahu kan kedudukan Ar-Razi, Al-Amidi apa kedudukan dalam usul fikih? Apa kedudukan mereka? Ngeri juga kalau mereka ini. Apa kedudukan mereka? Imam. Ya, Ar-Razi imam yang meringkas 4 buku tuh. Al-Amidi juga sama kan? Dan usul fikih pada akhirnya madrasahnya 2. Usul fikih mutakalim, madrasah Ar-Razi ya madrasah Al-Amidi. Wah, ngeri juga Al-Amidi dan Ar-Razi bilang ijma qat'i. Saya dulu waktu pertama kali orang liberal bilang gitu, mas. Saya cek dulu kita Al-Mas. Iya juga sih, emang pernah bilang gitu, tapi maksudnya gitu sih? Wah. Sampai ada orang liberal bawain pendapat ulama usul fikih, semua bilang qat'i kecuali 2. 2 ulama ini bilang nggak qat'i. Akhirnya dia bilang, ya udah kalau gitu nggak qat'i berarti. Orang ada khilaf di keqat'iannya. Wah, saya sempat bingung berapa lama tuh bingung. Sampai saya tanya Syekh saya nggak jawabnya juga nggak begitu meyakinkan. Mereka cuma bilang, ya nggak qat'i tapi haram, nggak boleh dilakukan, nggak boleh dilanggar. Oke, nggak boleh dilanggar, tapi nggak qat'i gimana? Nggak bisa menjadi senjata pamungkas dong orang liberal kalau nggak qat'i. Orang liberal itu mereka yusafsituna fil qat'iyyat atau yuqarmituna fil mutasyabihat, untuk orang-orang liberal kalau meminjam istilahnya Syekhul Islam. Ya. Maka kalau ada hal-hal qat'i dia belaga jadi orang sofis. Enggak, masa. Jadi
Akhirnya sampai dapat akhirnya. Saya baca ulang lagi Syarah Mukhtasar Raudhah, ingat, oh iya dapat nih. Ini dia dulu. Dulu saya baca ini, itu nggak begitu paham. Saya dulu baca ini. Jadi waktu S1 dulu pendamping utama belajar Raudhah itu adalah dua kitab, Syarah Mukhtasar Raudhah dan Al-Mustasfa. Dan saya nasihati teman-teman juga semua yang belajar Raudhah, kalau mau lebih nikmat belajar Raudhah adalah sambil didampingin dua buku ini. Syarah Mukhtasar Raudhah At-Tufi dan Al-Mustasfa Al-Ghazali langsung. Jadi kita dapat dua, yang sebelum Ibnu Qudamah dan setelah Ibnu Qudamah dapat. Nah, langsung buku terkait. Dan Syarah Mukhtasar Raudhah itu buku, salah satu buku terbaik Islam, bukan buku terbaik Madzhab Hanbali. Buku terbaiknya orang Islam itu Syarah Mukhtasar Raudhah. Maka saran saya teman-teman sekalian, milikilah Syarah Mukhtasar Raudhah, ya. Dan kalau ada hal-hal yang nggak jelas terkait usul fikih, rujuklah ke Syarah Mukhtasar Raudhah, insya Allah dapat jawabannya. Karena pada akhirnya Hanbali yang nggak beda jauh lah dengan Syafi'i, dengan Maliki dalam usul fikih. Dan beliau banyak nih kayak gini. Ini kan isu, penting banget ini. Yang mengurai At-Tufi. Saya cari di mana ya? Nggak ketemu jawabannya yang meyakinkan. Saya tanya profesor-profesor mereka, saya tahu mereka maksudnya benar, cuma ya nama anak muda, udah tua sih. Ya pokoknya nama orang ya penasaran kan, disiksa kita kan mungkin nggak hadapin langsung orang liberal. Mereka pokoknya ya udah wajib diikuti. Kita kan ada hasil matang ibaratnya nih. Dapatlah ibaratnya Tufi, alhamdulillah. Nah, itu bahwa qat'i yang dinafikan oleh Imam Ar-Razi dan Imam Al-Amidi itu qat'i akli. Ya, bukan qat'i syar'i. Tapi ijma itu qat'i syariat. Kita dengan orang liberal gini. Liberal, iya. Ini kita bicara syariat atau bicara selain syariat? Nah, penting nih. Tentuin dulu kita membahas hal keislaman apa. Karena kalau kita bahas dengan orang non-muslim, bukan bahas hal Islam, kita nggak bisa bawa ijma. Saya sidang DPR bilang ijma bahwa zina haram, maka zina harus dilegalkan, nggak boleh dilegalkan. Berguna nggak di sidang DPR? Atau khomer. Kalau ijma mungkin ijma pola itu. Khomer, ijma umat Islam, khomer haram. Berguna nggak di sidang DPR? Nanti itu pasti nggak? Hujah mematikan nggak? Kita lihat. Gimana? DPR lagi debat. Apakah khomer ini dilarang negara apa enggak? Terus fraksi partai dakwah bilang umat Islam ijma, ulama Islam ijma khomer itu haram. Itu hujah mematikan nggak? Itu nggak mematikan. Karena mereka tidak sedang bicara syariat. Nggak mematikan. Mereka tidak bisa bilang, itu ulama Islam sepakat. Emang agama cuma Islam. Selesai nggak? Emang orang cuma ulama? Ngerti nggak maksud saya? Orang Kristen juga ijma. Misalnya contoh apa gitu. Kita nggak pakai kan ijmanya mereka. Nah, dari situ benar. Ijma nggak qat'i akli. Karena nggak bisa membungkam menjadi hujah mematikan bagi orang selain Islam. Orang selain syar'i nggak bisa. Karena bukan qat'i akli, tapi hanya qat'i syar'i. Ya, memang sebagian ijma qat'i akli juga. Seperti ijma Tuhan itu Esa itu qat'i akli. Kita bisa debat sama orang non-muslim membuktikan Tuhan itu Esa. Bisa. Menang. Kita bisa menang. Dan itu membungkam mereka. Mereka nggak bisa jawab. Itu bisa. Bisa nggak? Benar nggak? Bisa nggak kayak gitu? Kita sama orang non-muslim bisa nggak bungkam dia sampai dapat simpulan bahwa Tuhan itu Esa? Dan mereka pasti kalah. Bisa nggak? Bisa, Ustaz, pakai hukum sebab akibatnya bisa. Ya, bisa, itu akli kan. Karena qat'i akli, tauhid keesaan Tuhan. Tapi kita bisa nggak mengilzam dia, misalnya bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa al-arsy. Itu ijma loh. Ijma salaf. Allah istawa al-arsy. Bisa nggak kita ilzam mereka, bungkam orang ateis bahwa Allah istawa di atas arsy? Bisa nggak? Atau Allah maha mendengar lah. Allah maha mendengar. Ijma ulama, Allah maha mendengar. Bisa nggak? Nggak bisa, karena itu tidak qat'i akli. Sampai-sampai ulama kalam aja ketika bilang bahas sifat pendengaran, mereka bilang ini nggak ada dalil aklinya, cuma ada dalil sami aja kita pakai. Ada sebagian bilang gitu. Walaupun sebenarnya bisa juga didalilkan akli, tapi demikian. Wallahu a'lam. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan yang saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.